Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Open Transport Tycoon Deluxe Open TTD. Sekarang ini saya nggak mau main pak, saya mau menjelaskan sebenarnya Open TTD itu apa. Soalnya banyak yang nanya, bu nggak banyak sih ya, subscriber saya juga cuma berapa, ada yang nanya bedanya sama Teoton apa, terus apa ya, kemarin ya, ada beberapa sih yang nanya. Sebenarnya ini game saya juga baru main beberapa bulan, cuma gara-gara apa ya? Gara-gara ada salah satu member di Discord saya, beberapa member Discord saya yang emang udah main game ini lumayan lama, Pak. Saya dicekokin lah. Pak main multiplayernya katanya gini-gini lebih rame. Akhirnya jatuh hati juga Pak sama game ini. Jadi kita bahas nih OpenTTD itu apa sih Pak? Emang grafisnya sih emang biasa aja ya. Ini tuh game buatan tahun 95 Pak. Kalau kita hitung-hitung tuh udah 30 tahun, 30 tahunan lah kurang lebih. Jadi gitu sebenarnya game-game transport tycoon gini nih kalau zaman sekarang tuh banyak ya Pak ya. Kayak ada Transport Fever 2, ada Voxel Tycoon dan ada beberapa lagi sih lebih banyak yang kayak Railway Tycoon gitu atau Train Tycoon gitu kalau nggak salah. Ya ada banyak sih sebenarnya. Cuman yang bikin beda ini game tuh game open source Pak. Jadi bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain tuh modifikasi tuh bisa ditambahin script lah, bisa ditambahin AI atau bot gitu. Cuman ya ini harap maklum Mbak, ini game yang grafisnya kalau kata saya paling apa ya, paling sederhana sih sebenarnya. Jadi game ini tuh bisa kita mainin di laptop bisa, di PC bisa, di HP juga bisa. Cuman kalau di HP saran saya pakai tab lah ya. Kalau pakai HP saya sih nggak kuat Pak. Gara-gara mata saya sih ya, kalau ya bapak-bapak masih muda sih nggak apa-apa sih. Sama ini game gratis loh Pak ya, gara-gara open source sih. Lanjut, ini game tuh sebenarnya ada dua permainan Pak, ada offline dan ada apa coba multiplayer. Di offline tuh kita bisa nambahin nanti saya apa namanya terangin lebih lanjut deh. Kalau offline tuh kalau kata saya pemain yang lebih memperhatikan estetika. Ada kota, dikasih jalan rel kereta, jalan dibangun, terus ya seperti itulah kayak yang saya mainin kemarin-kemarin. Itu saya main offline itu. Terus yang saya baru tahu nih beberapa minggu akhir itu ada permainan multiplayer. Nah, multiplayer buat game transport kayak gimana tuh Pak? Makanya bapak-bapak kalau bisa sih join Discord Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Ada beberapa maestro Open TTD tuh di Discord saya tuh. Jadi tuh intinya tuh kita ngelawan pemain lain. Kebanyakan bule Pak. Orang Indonesia jarang main ini. Nggak tahu entah kenapa. Pemain dari Rusia, pemain Eropa sih kebanyakan. Nah, apa sih yang dipertarungin? Ada 2 kategori, saya bahas umum dulu ya, ada kategori city builder, itu tuh kita, achievement-nya tuh, sampai populasi berapa, satu lagi sama economy value yang perusahaan kita tuh paling untung terbesar, untung terbanyak lah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak penasaran ya, kita lanjut. Daripada penasaran, kita lanjutin, apa ya, kita bahas apanya ya, masalah grafis nih, Pak. Sebenarnya ini saya sampai praktekin ya, sebenarnya nih grafis ini nih rada, apa ya, rada kalau untuk anak muda zaman sekarang tuh rada gatel mungkin ngelihatnya. Cuman ini game bisa kita rubah gambarnya lebih halus, Pak. Ini kan lebih kotak-kotak ya, pixelated ini ya. Jadi gimana caranya untuk ngerubah lebih halus kita tinggal kan cek online konten, terus Bapak search ZBase. Nah, ini kebetulan saya udah download nih. Nanti ini munculnya ada di game option. Nah, game option. Nah, Bapak klik nih ZBase nih. Set. Nah, nanti ketika Bapak restart, tuh. Jadi lebih halus, Pak, gambarnya. Ini nggak saya ini ya. Jadi kita coba nanti praktekin pakai ZBase gini. Cuman sebenarnya kalau saya lebih seneng apa namanya? Grafis yang defaultnya, Pak ya.
Kenapa? Ya gara-gara ini kan game tahun 95, ya apa adanya aja grafisnya itu, jadi lebih kerasa suasana tempo dulunya, suasana zaman Soeharto. Terus kalau ada pilihan lagi nih di bawah sini ada AI setting. Nah nih kalau saya klik AI setting nih fungsinya buat apa? Jadi kalau kita main offline, terus kita pengen ada teman main berupa komputer pakai ini. Nah ini anehnya di sini tuh nggak bawaan CPU-nya tuh nggak bawaan game ya Pak. Jadi buatan orang semua nih kecek online nih. AI-nya tuh macem-macem. Nah Bapak bisa pilih salah satu. Kurangnya sih gak ada keterangan ya, ada beberapa yang bagus sih keterangannya. Kadang ada yang polos aja. Cuman ya cobain satu-satu, karakter permainannya mereka beda-beda nih AI-nya. Itu kita lanjut lagi sama ada apa lagi nih kita lihat. Di sini ada game script, Pak. Tuh ada game script. Fungsinya apa game script tuh kalau kita nggak pakai game script, kita mainnya sandbox. Nggak ada tujuannya mau apa gitu. Kalau di game script ini kalau kita lihat nih ya, dicek online nih ya, cek online konten ya. Ini tuh ada game scriptnya nih, ada city controller, kita tuh harus ngapa di kotanya tuh harus kita apain. Terus ada city builder yang kayak multiplayer tadi, tujuannya populasi yang kayak gitu. Jadi kita main offline pun ada tujuannya Pak, nggak cuman sandbox aja gitu. Terus kalau yang seneng utak-atik apa ya, jenis-jenis kendaraan, bentuk bangunan itu ada namanya new GRF setting. Nah ini nih kayak gini nih contohnya nih, ini inaktif ya saya nggak pakai ya. Ini ada banyak nih. Kalau bapak-bapak pernah main Plarel, Plarel tuh mainan kekeretaan Jepang tuh. Ada kereta apa ya, kargonya tuh apa ya namanya? Kok saya lupa ya, padahal saya punya itu. Pokoknya kereta-kereta Jepang tuh ada di sini. Jadi berubah semua total dari default keretanya. Apa ya, gimana ya jelasinnya ya? Banyak sih, Pak. Bapak ada mau tema Jepang, kotanya tema Jepang ada, temanya Korea juga ada, temanya tuh Rusia deh kalau nggak salah juga ada. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau yang seneng apa namanya arsitektural suatu negara bisa kita download di New GRF sini nih. Kita lanjutin. Kita sambil main atau gimana ya? Kita sambil main aja ya. Sambil main. Oh ya, sebelum ini nih. Kalau misalnya kita di game ya. Nah, di sini tuh ada pilihan nih, Pak. Sebelum Bapak mulai ya. Ada temperate, ada apa nih subarctic, ada subtropical sama ada toilet. Nah, bedanya tuh ini nih, Pak. Ini kita ngomongin temperate ya. Ini tuh salah satu ininya nih Pak, apa namanya, industri apa Chen istilahnya tuh, kok lupa saya. Eh ya pokoknya flowchart-nya lah, dari industri sampai ke kota tuh ada apa aja nih. Di sini tuh lihat, kita lihat ada coal mine, ada iron ore, ada bank ya, valuable ya. Nah, nanti kita jelasin deh satu-satu nih fungsinya apa. Jadi itu tujuan kita di sini main tuh memenuhin kebutuhan industri. Contohnya power station, kita perlu coal kan, kita ngambil coal dari mana? Dari coal mine. Nah ini kita sambungin nanti, entah pakai kereta, entah pakai truk, pakai pesawat, atau pakai jalur laut juga bisa. Begitu semuanya, sama. Sampai akhirnya jatuhnya di tahun ini, jadi good semua nih. Nah, sekarang yang kita bahas masalah industrinya. Tiap climate itu beda-beda Pak. Kita contoh ya, ini temperate-nya di temperate climate-nya ya. Itu dia ada coal mine, ada iron ore mine, oil well sama forest nih. Kita lihat ya, intinya itu tuh sama farm. 1 2 3 4 5. Ini resource-nya nih ada 5. Kalau kita lihat subarctic, dia beda, Pak. Dia ada food processing plant. Oh, resource-nya sama. Sorry. Resource-nya sama ya, kebanyakan coal mine. Dia ada gold mine tambahan. Gold mine masuk ke bank, terus farmnya itu dia jadi food processing plant. Kalau temperate, farmnya jadi factory, masuk ke factory. Nah, itu beda-beda, Pak. Jadi tiap climate beda-beda. Kalau di
subtropikal lebih, kalau kata saya tuh lebih lebih kompleks ya, bukan lebih kompleks ya, lebih banyak sih ininya, apa namanya, resource-nya ada tuh, ada fruit plantation, rubber plantation, ada copper, ada water juga. Nah, jadi, beda-beda Pak tiap climate industrinya. Terakhir tuh ada Thailand ya. Thailand juga sama, kita lihat dia terakhirnya jadi toy shop tuh, lihat. Ada battery farm, plastic fountain, cola wells. Nah, gitu Pak. Jadi macam-macam climate beda juga ininya. Apa namanya? Apa coba industrinya. Kita coba contohin pakai template ya. Kita garis besar ini, mudah-mudahan orang yang belum pernah main bisa kebayang ini game kayak gimana sih. Kita pakai ini aja nih. Web size yang paling kecil aja, very flat. Lainnya normal aja, kita matiin semua ini game scriptnya kita matiin dulu. Kenapa? Soalnya kita mau memperkenalkan OpenTTD itu seperti apa sih basicnya gitu. Kita generate ya. Nih, ini tampilannya Pak. Ini map terkecil ya. Nah, di sini tuh ada town nih Pak. Nah, tujuan kita sebenarnya ini sandbox nih. Gara-gara kita kan nggak pakai script ya. Jadi tuh intinya tuh kayak gini ya. Kayak misalnya ini apa namanya tuh? Ini namanya steel mill. Steel mill perlunya iron ore. Kita kalau lupa bisa display chain nih. Iron ore perlunya steel mill, dari steel mill masuk ke factory. Oke, iron ore nih misalnya. Ini iron ore kan. Nah, iron ore tuh tinggal hubungin aja dari sini ke sini. Entah Bapak naik truk atau naik kereta, Pak. Ya, jadi sesimpel itu, Pak. Maksudnya tinggal ini aja nih, tinggal ngehubungin resource mentah, maksudnya bahan mentah ke ke industrinya, dari industrinya perlu kemana lagi ya, pokoknya ntar kalau bapak-bapak lupa buat awal-awal ke display chain aja nih dijelasin. Jadi ini game ada 4 transportasi, yang jelas nih ada rel kereta di sini, ada jalur darat truk ya roda 4, nih ada kapal laut sama apa namanya airport. Sebenarnya kalau map kecil gini ya, yang kita pakai sebenarnya truk aja nih Pak. Jalan aja udah cukup. Ini saya contohin nih Pak ya. Sekarang saya kasih tahu fungsi-fungsinya tuh kayak gimana. Jadi ini jalan. Kita tuh sebenarnya tinggal ngehubungin ini aja nih. Kenapa? Not allowed by pass. Ini contohnya nih. Kayak ini kita ngehubungin aja nih ke sini. Set. Terus kita kasih ini loading bay. Dia ngambil dari sini, taruh ke sini. Oke? Terus kita perlu namanya road depot. Road depot fungsinya buat ngeluarin truknya nih Pak. Nah kayak gini. Step, saya klik ya. Ini vehicle. Terus kita perlunya apa? Iron ore. Nah ini tipe truk yang iron ore. Nah terus kita beli. Nah di sini udah kita beli nih ya. Tuh di apa namanya, di hangar lagi. Apa namanya, di deponya udah ada satu nih kita beli. Dia harus gerak dari mana ke mana nih? Show vehicle order. Jadi kita order nih, kamu perlu ngambil dari sini, ya, terus drop di sini. Pak, gimana dia tahu kalau di sini dia ngambil, di sini dia drop? Sebenarnya otomatis Pak, cuman kalau lebih meyakinkan lagi nanti kita bisa eh, instruksiin lagi nih. Di sini kita kasih full load, oke? Di sini kita yang di sini kita bilangnya unload all. Jadi ngambil penuh di sini, buang di sini semua. Oke, ini udah ada instruksi, berarti tinggal kita gas, tinggal hijau. Nah, gitu. Nanti dia ngambil nih, Pak. Yang biasa main Transport Fever sih udah hafal sih kayak gini-gini. Ini aman sih gamenya. Tuh, kelihatan. Dia mulai nge-pick up iron ore, nanti di drop di sini. Intinya semua apa namanya, semua apa namanya, jenis transportasi sama konsepnya kayak gini. Kita punya deponya, kita beli alat transportasinya, kita kasih instruksi mau dari mana ke mana. Secara umum, general kayak gitu, Pak.
Jadi gitu, ini kita ngambil dari sini ke sini, tuh kita lihat ya. Nah, nanti, dia mulai ke sini, dia ambil 100% kan udah, terus kita lihat nih, misalnya dia sampai nih, terus dia drop nih di sini tuh, cekring, nah kita dapat nih 8.000 perak. Nah, keuntungan itu sebenarnya profitnya, apakah dengan jarak segini, terus dia pergi bawa barang, pulang nggak bawa apa-apa itu udah menguntungkan. Nah, itu strategi kita, Pak. Nanti kita bisa lihat di sini nih, ini tuh ada profit, aduh kecil banget ya. Aduh nggak bisa digedein, Pak. Ini kita lihat nih di sini nih, profit di share berapa, last year berapa. Nanti kita kalau misalnya last year-nya minus, ya berarti kita perlu melakukan strateginya seperti apa, Pak, tiga-tiga kereta, apakah jumlahnya kita kurangin, kayak gitu. Di situ kompleksnya, Pak. Ini kita belajar secara umum dulu aja nih. Jadi sebenarnya, eee, yang perlu kita perhatikan sih intinya awal-awal profit dulu aja, Pak, ya. Kalau profit kita bagus, kita bisa langsung, apa ya, buat buat yang macem-macem lah, buat rel kereta, buat apa gitu. Nanti, saya apa ya, jadi menurut ada Maestro Trustan di Discord kita tuh, profit tuh ada 3 matriks, Pak, ternyata, Pak. Profit tuh yang tadi ya, yang saya contohin truk tadi 8.000 perak. Ternyata semakin jauh pengantaran itu, semakin jauh pengantaran, maka profitnya pun, makin besar. Jadi untuk profit ini saya kasih contoh langsung dari sini nih, Pak, ya. Jadi matriks itu tuh menurut tadi Pak Trustan, salah satu maestro Open TTD yang ada di Discord saya ini ngasih masukan nih. Jadi sepanjang makin panjang jalur kita pengambilan material barang, itu profitnya makin besar, Pak. Jarak langsung ya, secara garis lurus ya. Secara garis lurus. Jadi Bapak kalau jarak segini, cuman Bapak bikin relnya muter ke ujung, hasilnya sih tetap sama. Katanya gitu nih. Kita kasih contoh ya. Misalnya ini ada kereta dari sini ke sini. Ini kurang lebih panjangnya 2 kali lipat ya. Kita contohin ya. Misalnya di sini saya udah ada kereta nih, Pak. Udah ada kereta dari sini kita full load, di sini kita unload. Yang ini juga sama nih. Yang dari sininya kita full load, yang bawahnya kita unload. Kita lihat yang apa namanya, yang materialnya paling jauh harusnya profitnya lebih besar. Ini kita lihat yang di sini berapa? 322.000. Nah, sedangkan yang ini kita lihat berapa? Tadi 322.000 dan yang ini jaraknya paling jauh 637.000 tuh. Dua kalinya, kayaknya ini dua kalinya juga dari profit yang kita dapat. Memang waktu yang diperlukan buat menempuh kan lebih lama, cuman profitnya yang kita butuhkan tuh lebih besar, Pak. Profit yang kita dapatkan lebih besar. Nah, jadi Bapak utak-atik di situnya nih. Buat awal-awal main kan pasti duitnya dikit ya, Pak, ya. Jadi kita kumpulin dari resort yang dekat. Nanti kalau udah mulai jalan agak pelan, kita cari resort yang jauh gitu loh, Pak. Nah, lanjut. Suara saya hilang ya. Kita lihat ini nih, kita lihat misalnya ada lagi nih, jenis muatan tuh beda-beda, Pak, harganya, Pak. Jenis muatan beda-beda harganya. Ini di sini ada iron ore, di sini ada coal mine ya. Kita lihat di sini ada steel mill, di sini ada power plant. Kita lihat. Jadi nggak semua material tuh harganya sama, Pak. Tadi vehicle lagi ya. Nah, yang coal udah jalan duluan nih. Kita lihat si coal berapa sih harganya? Kita lihat 826.000 tuh. Ini barang nih, dua-duanya nih kita lihat. Ini yang iron ore berapa tadi? Tadi 800.000, ini 236. Berarti kan lebih menguntungkan yang coal ya. Baru dua ya, dua matriks, yaitu profit dapat didapatkan dari panjang jalur panjang bukan ya. Jarak garis lurus antara resort sama
industrinya. Kedua, profit tuh beda-beda di tiap materialnya. Satu lagi, semakin cepat kereta itu profit lebih tinggi dibandingkan dengan yang kereta lebih lama, Pak. Kita ambil contoh misalnya ini ya. Tadi yang jalur ini kita lihat. Ini tuh tadi kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa. Ini itu misalnya nih 300.000. Kalau misalnya kita ganti pakai apa namanya, kereta yang lebih lama ya, kita suruh masuk ke depo dulu ya. Kita ganti lokonya. Kita pakai yang ini nih, misalnya. Kita pakai yang ini. Sorry. Kita cari yang lama deh. Ini nih, yang paling lama. Kita ganti. Oke. Kita coba ya. Tadi 300 kan. 247 tuh, Pak. Kerasa beda 100.000 gara-gara dia lebih lama ininya, pengantaran barangnya. Jadi gitu. 3 matriks itu mempengaruhi profit perusahaan kita nantinya. Nanti part keduanya kayaknya kita akan lebih ngedalemin tentang profit produksi lah ya. Sama kita bakal jelasin secara khusus infrastrukturnya sama kendaraannya. Sama cara ordernya, Pak. Itu cara order yang paling simpel. Nanti ada istilahnya dia cuman transit, istilahnya dia pick up, istilahnya loading setengah atau loading setengah full bisa jalan kayak gitu. Ada beberapa cara pengambilan barangnya juga. Nanti part selanjutnya saya akan bahas itu. Mudah-mudahan bapak-bapak mulai tertarik ya, Pak ya. Jadi jangan sekedar ngelihat game ini game sandbox saja. Banyak faktor yang perlu dipikirin, Pak. Gitu, Pak. Mungkin segini dulu aja dari part pertama OpenTTD ceritanya tutorial. Segini dulu aja. Saya pamit. Bye. Assalamualaikum.